Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya tentang gunnah, bahwa bunyi N ini sangat variatif tergantung bertemu siapa N ini. Salah satu bunyi N yang unik adalah bunyi N yang samar, yang kita kenali dengan nama hukum ikhfa. Siapa ikhfa ini? Ikhfa ini adalah bunyi N yang jelas tidak bisa, tetapi lebur pun tidak bisa. Jadi dia berada di antara izhar, bunyi N jelas, dan idgham, yaitu bunyi N yang lebur. Jadilah dia dibaca samar atau ikhfa. Kapan bunyi N ini, baik yang datang dari nun sukun maupun dari tanwin, dibaca samar? Yaitu apabila nun sukun dan tanwin ini berhadapan dengan 15 huruf ikhfa. Ke-15 huruf ikhfa ini adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Nah, apabila ada nun sukun dan tanwin yang berhadapan dengan salah satu dari 15 huruf ini, maka bunyi N di nun mati dan tanwin tersebut harus kita baca samar dan ditahan gunnahnya dengan sempurna. Kesalahan yang umum terjadi pada bunyi ikhfa ini adalah mengeneralisasi bunyi ikhfa sebagai bunyi eng, seperti angtum, angfusahum, ingkungtum, demikian. Padahal itu kurang tepat. Jadi bagaimana bunyi ikhfa yang tepat sebenarnya? Kita jabarkan dulu bagaimana mempraktekkan ikhfa tersebut. Yaitu ketika kita mengucapkan N yang samar tersebut, posisi makhraj kita sudah bersiap di huruf ikhfa-nya. Contohnya misalnya ketika ada nun sukun bertemu dengan sin di kata insana, maka kita tidak lagi membaca in dengan izhar. Bunyi innya sudah disamarkan dengan posisi lidah sudah bersiap-siap di huruf sin. Insana, insana, bukan berbunyi eng, insana, itu tidak tepat. Demikian seterusnya dengan huruf ikhfa yang lain, dengan bunyi N yang samar, dengan makhraj yang sudah bersiap-siap di huruf tersebut. Berikut kita akan berikan contoh-contoh ikhfa di 15 hurufnya. Contoh pertama yaitu ikhfa yang bertemu dengan huruf ta, nun mati atau tanwin yang bertemu dengan ta. Seperti di kata antum. Maka kita baca bunyi an-nya dengan samar, dengan ujung lidah sudah bersiap-siap di ta, yaitu di pangkal gigi seri atas atau gusi gigi seri atas. Antum, antum. Dengan bunyi N yang samar, dengan ujung lidah yang sudah bersiap-siap di huruf ta, dan menahan dulu gunnahnya dengan sempurna. Selanjutnya, contoh ikhfa yang bertemu dengan huruf tha. Contohnya di kata untha, untha. Maka kita baca dengan samar, dengan ujung lidah bersiap di belakang gigi seri atas,
mendekati huruf tha. Unsa, unsa. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf jim, seperti di kata min ju'. Maka kita posisikan bunyi n tersebut di tengah lidah jim, karena jim memang huruf tengah lidah. Min ju', min ju'. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf dal, seperti di kata andada. Kita samarkan bunyi a-nya dengan ujung lidah bersiap di huruf dal. Andada, andada. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf zal, seperti di kata man zalladzi. Kita baca man zalladzi, man zalladzi, dengan bunyi n yang sudah bersiap di huruf zal di belakang gigi seri atas. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf zai, seperti di kata unzila. Kita baca unzil, unzil, dengan bunyi n yang sudah bersiap di huruf zai. Selanjutnya bunyi ikhfa yang bertemu dengan huruf sin, seperti di kata insan. Maka kita baca insan, insan. Saat kita ucapkan ia, ujung lidah sudah bersiap di huruf sin. Selanjutnya bunyi ikhfa yang bertemu dengan huruf shin, seperti di kata min syarri. Kita baca min syar, min syar. Bunyi min ada di tengah lidah karena shin huruf tengah lidah, mirip dengan ikhfa bertemu dengan jim yang juga sama-sama huruf tengah lidah. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf sad, seperti di kata an salatihim. Kita membacanya an salatihim, an salatihim. Ikhfa yang bertemu sad ini memang agak mirip eng, karena memang sad adalah huruf yang tebal, huruf isti'la. Jadi suara menggema di dalam mulut dengan mengangkat pangkal lidah. Ansa, bandingkan dengan ketemu sin yang tipis, ansa. Ikhfa yang bunyinya tebal ini disebut dengan tafkhimul ghunnah. Hanya ada 5 huruf, yaitu nun mati dan tanwin yang berhadapan dengan huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, dan huruf qaf. Mereka dibaca ikhfa menebal disebabkan memiliki sifat isti'la, yaitu huruf-huruf yang suaranya terdengar menebal. Caranya dengan mengangkat pangkal lidah, maka suara akan menebal. Selanjutnya adalah ikhfa yang bertemu dengan huruf dad, yang juga adalah huruf tebal. Jadi suara ikhfanya ditebalkan. Seperti di kata andolalatihim. Kita membaca ikhfanya menebal, andolalatihim, andolalatihim. Bunyi n-nya bersiap di huruf dha, yaitu tepi-tepi lidah sudah bersiap menyentuh gigi geraham atas.
Tentunya dengan suara yang ditebalkan, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah, karena huruf dhad adalah huruf isti'la, yaitu huruf yang bunyinya tebal. Selanjutnya yaitu ikhfa yang bertemu dengan huruf ta, juga masih huruf tebal. Jadi ikhfanya tafkhimul gunnah, menebal. Contohnya seperti di kata yamtaliqu. Kita membaca ikhfanya menebal dengan makhraj yang sudah siap-siap di huruf ta. Yantaliq, yantaliq. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf fa. Ikhfa yang bertemu dengan huruf fa ini adalah satu-satunya ikhfa yang tidak melibatkan huruf lidah. Karena fa sendiri adalah huruf yang keluar dari bibir. Contohnya di kata anfusakum. Dibaca seperti ini. Anfusakum, anfusakum. Pada saat ikhfa di gigi seri kita sudah menyentuh bibir bawah lembut. Anfu, bersiap-siap ke makhraj fa. Selanjutnya ikhfa yang bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini termasuk huruf tebal, maka nanti ikhfanya juga harus menebal. Contohnya seperti di kata min qablikum. Kita baca min qablikum, min qablikum. Pada saat kita menyebutkan min, pangkal lidah diangkat, menebal. Suara di pangkal lidah. Di ikhfa yang bertemu qaf inilah yang memang mendekati huruf ang. Juga nanti bertemu dengan kaf. Karena dua huruf ini memang makhrajnya ada di belakang pangkal lidah. Baik, kita lanjutkan ke ikhfa terakhir kita, yaitu yang bertemu dengan kaf. Seperti dijelaskan tadi, bahwa bertemu kaf dengan qaf inilah yang memang bunyinya mirip dengan ang. Karena memang makhraj kedua huruf ini ada di pangkal lidah. Yang apabila dua huruf ini yaitu n dan k kita gabungkan, kita akan dengar bunyi ang. Seperti di bahasa asing lain misalnya bank, B-A-N-K, kita baca bank. Prinsipnya sebetulnya mirip dengan ikhfa ini, yaitu bunyi n yang disamarkan ke k. Nah, inilah yang entah kenapa di sebagian bacaan Quran dijadikan generalisasi sebagai bunyi ikhfa. Padahal ikhfa tidak semua ang. Ikhfa tergantung makhraj, tergantung letak makhraj. Baik, kita berikan contoh untuk ikhfa terakhir kita, yaitu ikhfa yang bertemu dengan huruf kaf. Seperti di kata in kuntum. Kita baca in dengan suara eng ke belakang, makhraj bersiap-siap di ka. In kuntum. Adapun kuntum pindah lagi suara ke ujung lidah di depan. Perbedaan suara ikhfa qaf dan kaf ada di ketebalannya. Kaf tadi kita dengar tipis. In kun. Tetapi kalau qaf kita baca menebal, mengangkat pangkal lidahnya. Min qablikum. Demikian sahabat Al-Quran, bahasan kita tentang ikhfa. Hanya dengan latihan saja, insyaallah akan meningkat terus kualitas bacaan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang lain, di materi yang lain. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.